Oke teman-teman, selamat sore. Hari ini hari Jumat tanggal 29 April 2022 ya. Ini saya berada di Terminal Caruban ya. Jadi Terminal Caruban hari ini hari H-3 menuju Hari Raya Idul Fitri 2022. Saya nggak sendiri ya, saya berada bersama Gus Kran. Bisa nyangking kamera koyo ini. Oke, langsung ya. Oke, kita lanjut. Saya bersama Gus Kran ya. Kita lanjut. Ini agak Mbah No Travel ya. Dulu saya kerja di situ. Oke, kita lanjut. Hari Jumat ya, H-3 menuju Hari Raya Idul Fitri 2021. Hari ini akan saya tunjukkan jalur Caruban menuju ke Kota Madiun ya. Nanti videonya akan saya akhiri di Terminal Kota Madiun. Sebentar, saya tunggu teman saya dulu. Saya tidak sendiri, saya berdua sama Gus Kran ya. Ada channel Gus Kran, dia juga mau ke vlog dan traveling. Oke, kita langsung ya. Oke, perjalanan saya mulai dari Terminal Caruban ya teman-teman. Kaki saya berada di Terminal Caruban. Untuk kondisi di Terminal Caruban sendiri terlihat lengang ya, karena memang Terminal Caruban sendiri itu memang terminal kecil ya, bukan terminal besar. Oke, saya cek kamera dulu ya. Oke, nyala. Ini saya berada di Kota Caruban ya, menuju ke arah barat. Jadi seperti ini ya Kota Caruban hari Jumat, diguyur hujan ya teman-teman. Ada SPBU Caruban sebelah kiri saya. Kita jalan 50 sampai 60 km saja ya, kita santai. Jadi habis diguyur hujan, agak seger ya hawanya. Bentar. Jadi seperti ini ya suasana Kota Caruban. Mungkin bisa dibilang hari ini dan besok puncaknya mudik lebaran ya, puncaknya. Nanti beda lagi setelah lebaran, mungkin arus baliknya juga ramai lagi. Tapi saya lihat di sini itu suasananya lengang ya, nggak seperti dulu-dulu sebelum ada tol. Sekarang ada tol ya, tolnya ada di sebelah utara dari sini. Untuk Madiun sendiri itu ada dikasih dua pintu masuk tol ya, ada gerbang tol Madiun dan juga gerbang tol Caruban. Kalau gerbang tol Caruban itu ada di dekat sana ya, di lampu merah belok ke kanan yang ke arah Karangjati Ngawi ya teman-teman. Oke, masih lampu merah. Ada Gus Kran ya sebelah belakang saya ya. Nggak seperti biasanya ya teman-teman. Kali ini saya ada temennya, ada teman untuk ranking, ada teman untuk ngevlog. Di depan ini ada iki masjid apa ya, saya lupa ya. Sebentar, saya cari tulisannya ya. Ada bis Mira AC Ekonomi ya di depan itu. Penguasa jalanan ya, Mira Eka Sugeng Rahayu itu penguasa jalanan. Nah ini sebelah saya ini ada Sugeng Rahayu ya teman-teman. nggak apa ya, nggak sadar ya, sebelahku kaki ada Sumber Kencono. Oke, kita lanjut. Ada Masjid Gede Al Arifiyah Kota Caruban. Kita gas ya 50-60 km per jam ya teman-teman. Dan ini nanti videonya akan saya akhiri di Terminal Kota Madiun ya teman-teman. Memang untuk sore hari ini saya akan menunjukkan jalur, waduh dipepet bis Sumber Selamat. Memang untuk jalur Caruban Madiun sendiri ini merupakan jalur nasional menuju ke Surabaya ya teman-teman. Ini loh, ngeremi yang dua ada ya kan. Sebentar, masih lampu merah.
Ini kalau belok ke kanan bisa mengarah ke alun-alun Kota Caruban dan juga RSUD Caruban, dan juga akses masuk ke Tol Trans Jawa ya, gerbang Tol Caruban ya kalau belok ke kanan, jalur menuju ke Ngawi via Karangjati. Oke, kita lanjut ke barat ya. Ada Taman Kota ya, Taman Kota Caruban ini sebelah kiri. Sebelah kiri saya ada Taman Kota Caruban ya. Dulu ini pasar ya teman-teman, yang waktu itu terbakar bukan dibakar. Caruban asli. Oke, ada posko mudik sebelah kiri saya. Jadi kalau di belakang bis itu harus hati-hati ya teman-teman, karena bis itu sewaktu-waktu ngerem dadak ya, karena biasanya menurunkan dan menaikkan penumpang ya. Ini seharusnya lurus nggak apa-apa ya, langsung. Ada Tol Serba Matahari ya sebelah kanan saya. Apa kabar teman-teman semua? Dan ini puasanya tinggal berapa hari ya, 2 hari lagi ya teman-teman. Insya Allah untuk tahun ini itu lebarannya bareng ya, serentak ya teman-teman, tanggal 2 ya, 2 Mei, dan jatuh pada hari Senin ya. Insya Allah hari Senin kita berlebaran. Dan untuk lebaran kalau tahun ini itu diprediksi rame ya teman-teman, karena kita sudah 2 tahun tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri karena pandemik. Oke, kita lanjut ya. Dan di sini jalannya masih ada kembelan-kembelan ya kalau di Kota Caruban ini. Nanti beda lagi kalau sudah keluar Kota Caruban masuk di Kecamatan Balirjo itu, yang saya tahu itu jalannya lebar dan halus ya teman-teman. Bentar, cek kamera dulu. Oke, nyala. Jadi seperti ini ya suasana Kota Caruban menuju ke arah Madiun Kota ya. Ini kalau belok ke kanan ada Padepokan IKSPI Kerasakti ya, atau mengarah ke Pasar Besar Caruban ke kanan. Kita ambil yang lurus. Nah, di sini nggak hujan ya. Yang sebelah sana kaki hujan ya teman-teman. Memang untuk akhir-akhir ini hujannya nggak bareng ya. Hujannya sak blok ya. Wes, BCO masuk geng. Raja jalanan itu teman-teman. Ekonomi sumber apa? Sumber Rahayu, Sugeng Rahayu, sumber Kencono. Ada SPBU Caruban sebelah kanan saya. Oke, kita lanjut. Dari sini mulai nggak hujan ya. Oke, seperti ini. Memang untuk wilayah Kabupaten Madiun sendiri itu sangat luas ya teman-teman, beda untuk wilayah kota. Kalau wilayah kota itu sak cuplekan. Nah, di sini mulai panas lagi. Masa udah nih Kota Caruban tok ya. Oke, kita lanjut. Nah, di depan ini lampu merah terakhir ya dari Kota Caruban. Kita masuk di Kecamatan Balirjo ya. Ada DPRD Kota Madiun ya sebelah kanan saya. Oke, kita berhenti ya lampu merah. Oke, lampu merah ini kalau belok ke kiri atau mengarah ke selatan itu bisa tembus ke Madiun Kota ya, via jalan alternatif Wongo Asri ya, Wongosari, Wongo Asri ya, lewat pinggir sepur ya, pinggir rel sepur ya. Nah, mulai dari sini itu jalannya mulai bagus dan luas ya teman-teman. Kita keluar dari Kota Caruban, kita masuk di Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madiun ya teman-teman. Dari sini itu jalannya seperti yang kita lihat, begitu luas ya jalannya. Jadi buat teman-teman yang mudik dari arah timur ataupun arah sebaliknya, dari Surabaya, dari Gresik ataupun dari mana ya, Pasuruan ya, karena memang di Jawa Timur sendiri itu di daerah industri ada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan,
itu daerah industrinya Jawa Timur ya, di sana banyak industri ya teman-teman. Itu kalau hari raya kayak gini mungkin banyak pekerja yang mudik ya, yang mudik pulang ke arah barat. Kalau dari Surabaya kan melewati sini, banyak loh pekerja dari Madiun, dari Ponorogo Madiun yang bekerja di Surabaya, di Gresik itu banyak ya teman-teman, yang bekerja di sektor industri itu banyak. Jadi untuk suasananya jalur mudik untuk pulang ke kampung itu seperti ini ya suasananya. Sekarang itu jalan arteri itu enggak begitu rame-rame, enggak begitu sampai macet ya, enggak seperti dulu sebelum ada tol. Saya nggak bisa ngebayangkan ya kalau belum ada tol bagaimana macetnya jalan-jalan ini, khususnya kaki di jalur Saragen ya teman-teman. Di jalur Saragen itu sebelum ada tol itu, waduh dulu macetnya luar biasa ya teman-teman. Kadang itu kalau sampai puncak-puncaknya mudik seperti ini itu bisa sampai 2-3 jam ya nggak jalan di sana. Ini sudah apa ya, sesudah ada tol itu jalan arteri atau jalan nasional itu sudah lancar ya, nggak seperti dulu. Kadang itu ya yang namanya 250 juta penduduk Indonesia kurang lebihnya pasti ada yang pro dan ada yang kontra ya teman-teman. Kadang tuh dulu dibangun tol itu buat orang kaya saja. Kalau saya pribadi ya, justru saya bersyukur ya ada tol di negara kita. Bayangkan setiap hari itu volume kendaraan itu bertambah ya, tiap hari ada mobil, orang beli motor itu setiap hari bertambah ya teman-teman. Sedangkan jalan itu ya itu saja. Sekarang sudah ada tol, mungkin sudah agak seramai dulu ya jalan nasionalnya. Balik lagi ya, kalau belum ada tol balik lagi kembali ke macet lagi ya, nggak bisa ngebayangi ya. Oke, kita cek dulu, ada Gus Kran ya di belakang saya. Ada channel Gus Kran, monggo di subscribe channelnya. Gak soto ayam bakar loh, poin kaki. Kantor Camat Balerejo. Oh, camatnya Balerejo agak di sini ya. Seperti yang kita lihat, jalannya sangat-sangat mulus ya teman-teman. Ada 2 lajur dan 2 lajur yang arah sebaliknya. Jadi luar biasa ya ini jalannya dari kota Saruban menuju ke kota Madiun, sangat lebar. Mungkin hari ini saya ngonten sebelum lebaran ya, nanti setelah ini saya ngontennya sesudah lebaran, karena besok sudah repot-repotnya, 2 hari repot-repotnya. Sudah besok H-2 menuju lebaran ya. Kalau hari ini H-3 ya, H-3 menuju lebaran. Jadi suasananya seperti ini ya teman-teman. Ada SPBU Balerejo ya. Beruntung ya di wilayah Kabupaten Madiun itu ada 2 gerbang tol ya, dikasih 2 gerbang tol. Yang satu di Dumpil, gerbang tol Madiun, yang satunya di Caruban. Kalau Solo itu banyak ya, Solo ada berapa ya, 1, 2, 3 ya, ada 3, 4 sama Banggara Adi Sumarno ya, ada 4 gerbang tol ya kalau di Solo. Memang Solo itu kelasnya, kotanya lebih besar daripada Madiun ya teman-teman. Dan Selipongo, saya mau riding santai ya untuk kali ini. Saya jalan 60-65 km per jam. Jadi seperti ini ya suasana di jalur Madiun menuju Caruban, atau sebaliknya Caruban menuju ke Madiun kota. Untuk arus lalu lintasnya terpantau seperti biasanya, lancar seperti biasanya ya, tidak seperti mau lebaran. Karena yang saya tahu hari-hari ini yang ramai di jalan tol ya teman-teman. Semalam itu saya lihat berita update di gerbang tol Cikampek mulai penuh ya, mulai macet ya, dan diterapkan kontraflow ya. Dari kemarin diterapkan kontraflow
Dan dari semalam saya update, saya melihat update di berita di TV nasional itu untuk Cikampek, mulai Cikampek sampai gerbang tol Kali Kangkung itu diterapkan one way ya, atau jalan satu arah, dan diterapkan ganjil genap. Kalau ganjil genapnya saya belum tahu iya atau tidak ya, kayaknya susah ya mau bagi ganjil, plat ganjil atau genap. Kalau diterapkan satu arah dari gerbang tol Cikampek sampai ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang itu masih apa ya, masih masuk akal ya teman-teman, untuk mengurangi kemacetan. Karena yang paling banyak itu kalau mudik, kalau dari Jakarta itu mengarah ke timur ya teman-teman. Untuk poin-poin mudiknya itu dari Jakarta, memang Jakarta itu ibu kota negara, itu luar biasa ya, magnet ya bagi perantau, magnet bagi apa ya, bagi pengadu nasib ya, banyak mengadu nasib ke ibu kota negara, ibu kota Jakarta. Dan untuk hari raya lebaran kayak gini kok semua pada mudik ya teman-teman. Sekarang semalam itu saya juga mantau di aplikasi Kravoy. Di aplikasi Kravoy itu kita bisa melihat aktivitas di suasana arus lalu lintas di jalan tol ya, jalan tol Trans Jawa, dari mulai Merak Banten sampai ke Probolinggo ya. Paling timur itu Probolinggo ya sekarang, belum tersambung lagi sampai Banyuwangi, dan sampai Malang sudah tersambung. Jadi di aplikasi Kravoy itu kita bisa melihat CCTV di ruas jalan tol ya teman-teman. Dan semalam itu saya pakai, wah bener-bener padet ya di Cikampek, padahal itu berapa lajur ya. Memang untuk hari raya itu luar biasa ya. Kadang kok ada netizen itu bilang yang bikin kangen pas hari lebaran itu yang macetnya itu. Memang bener, kalau nggak macet namanya bukan di Indonesia ya bro. Padahal itu jalan sudah kebagi ya antara jalan nasional dengan jalan tol. Tapi untuk biasanya untuk mudik itu semua fokus ke jalan tol ya teman-teman. Padahal kalau dipikir itu kalau mau santai itu enggak di jalan nasional ya. Karena apa? Karena di jalan nasional itu kalau kita capek, kita pengen istirahat, itu banyak ya warung-warung warga, warung-warung rest area di pinggir jalan, itu banyak ya teman-teman. Beda lagi di jalan tol ada disediakan rest area, tapi untuk beberapa kilometer baru ada. Beda lagi di jalan nasional hampir di sepanjang jalur itu ada ya, karena warga itu tahu ini kalau ini jalur provinsi itu pasti banyak yang mendirikan warung-warung dadakan atau warung untuk singgah pemudik ya. Oke, di depan ini kalau masuk ke kanan, masuk ke gerbang tol Madiun ya teman-teman. Kalau lurus ke arah Sawan Madiun, kita ambil ke kiri ya, ke arah kota Madiun. Jadi di depan ini gerbang tol Madiun ya, kalau belok ke kanan kita belok ke kiri. Kemarin saya masuk sini menuju Surabaya, gerbang tol Madiun menuju Surabaya, saya sudah pernah videokan di video saya sebelumnya, bisa cek di channel saya ya. Full dari gerbang tol Madiun menuju gerbang tol Warugunung. Jadi sebenarnya saya sering ya lewat jalan tol, tapi kadang jarang ya saya bikin konten. Baru kemarin ya baru kemarin gerbang tol Madiun menuju ke Surabaya saya bikin konten. Jadi seperti ini ya, ini mengarah ke kota Madiun ya teman-teman. Jadi luar biasa, ini sangat lebar jalannya, ada sawah persawahan ya kanan kiri, dan di depan ini ada gudang ya, ada gudang garam sama Inka kalau nggak salah ya. Semoga saya cek ya, kalau ini gudang apa ini, distributor cat dan bahan bangunan sebelah kiri. Ini mungkin calonnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini bakal penuh ya sawah-sawah di pinggir ini. Tapi ya harganya ya kalau nggak pengusaha ya nggak mampu ya. Memang ini di jalur nasional. Jadi seperti ini ya teman-teman.
Nah, di sebelah kiri ini ada Inka, gudangnya Inka. Luar biasa, Inka Madiun, kebanggaan Madiun. Kemarin yang pasang gerbong di Jalan Bogor ke Madiun itu juga dari Inka ya. Luar biasa Inka ya, sangat profesional masangnya, semua kerlake. Buringnya esengnya enggak enak ya, seleb ya. Oke, kita dahulu ya, ada gudang garam ya sebelah kiri saya. Cabang dari ke kiri ya. Oke. Ini jalur dilebarkan ini juga belum lama ya teman-teman, setelah dioperasikannya tol itu jalur sini ikut terbangun ya sampai ke Kota Madiun. Jadi seperti ini suasananya jalur Caruban menuju ke Kota Madiun ya. Ada Gus Kran sebelah kanan saya. Monggo dipantengi, dikepoin channel Gus Kran ya. Jadi seperti ini ya suasananya. Kita jalan santai saja ya, diselip ini 65 km per jam. Dan ini sudah jam 1:15 ya kawan-kawan. Kita sudah masuk di Desa Ngelames, Dusun Kiron ya, Dusun Kiron, Desa Ngelames, Kecamatan mana ya? Kecamatan Ngelames ya, Kabupaten Madiun. Oke, seperti ini ya teman-teman suasananya. Kita cek kamera dulu. Oke, sudah 30 menit. BP2MI Madiun, BP2MI, apa kepanjangan BP2MI? Jadi saya kakinya pengen live streaming ya teman-teman, live streaming lewat GoPro saya. Tapi untuk resolusi saya pikir-pikir bagusan diupload biasa ya. Kalau live streaming kita tidak bisa sampai maksimal untuk resolusinya. Dan kalau dari kemarin tuh dari channel Ngiko channel itu streaming terus ya, langsung streaming ya. Kalau dipikir-pikir enggak langsung streaming ya, gampang editing. Gampang edit langsung streaming, langsung munggah ya, langsung bisa dilihat orang lain. Mas Ngiko ya, kayak Ngiko channel ya. Ngiko channel lagi mudik ke Klaten. Tak suruh lewat Madiun ya, lewat tol. Ya lewat Madiun, lewat tolnya saja, tapi nggak lewat kotanya. Karena memang nggak turun tol. Kita masih di Jalan Raya Kiron ya, menuju ke Kota Madiun. Luar biasa ya, sangat bagus ya jalan di Kabupaten Madiun. Ini kok koyoknya mendung ya. Karena saya memakai kaca helm iridium ya teman-teman. Jadi kalau panas itu nggak kelihatan panas. Ini kayaknya mendung, tapi sebenarnya nggak mendung koyoknya. Saya buka ya. Oh, sebenarnya panas ya teman-teman. Ini kalau saya pakai helm ini kerasa adem ya, kayak mendung. Oke, kita masih menuju ke arah Madiun Kota ya. Ke depot soto Lamongan asli, Jalan Raya Kiron. Nah, kita sudah mau nyampe masuk di Kota Madiun ya. Ada SPBU Ngelames sebelah kanan saya. Oke, seperti ini ya teman-teman suasananya. Dan dari sini mulai agak ramai ya teman-teman, karena ini akan memasuki wilayah Kota Madiun. Jadi di sini masih kabupaten, batasnya agak di depan lagi. Oke, kita lanjut. Waluyo motor kayaknya nggak buka sekarang Waluyo. Terhantam oleh pandemik ya kayaknya, pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut. Dan di depan ini kita akan memasuki wilayah Kota Madiun ya teman-teman. Nah, batasnya ada di sini ya. Ini ada gapura perbatasan. Kita lurus ya, kalau ke kiri jalan terus ya. Kalau lurus mengarah ke kota harus mengikuti isyarat lampu. Dan kalau masuk ke kanan itu masuk ke ring road ya, ring road barat Kota Madiun. Di depan ini masuk di wilayah Kota Madiun ya teman-teman.
Selamat datang di Kota Madiun. Oke, kita masuk di Jalan Basuki Rahmat ya. Ini kalau masuk ke kiri ke terminal kargo. Di depan ini ada terminal Madiun ya teman-teman. Sebentar. Nah, kita sampai di terminal Purboyo Madiun ya teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini ya video saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe, di like, di komen-komen ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Yoga, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantengin channelnya Gus Kran ya teman-teman. Yoga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.